Jalan. Normal. Jalan normal. Ya, kita kan total retake group itu kan hampir 50.000 orang yang bekerja. Jadi kita tetap punya spirit yang kuat. Jajaran perusahaan hingga pemerintah memandang kontribusi Sritek sebagai perusahaan terbilang besar bagi sosial dan masyarakat. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Nanti baru kami buat, nanti kami akan kembalikan ke Pak Menteri. Jalan normal. Ya, kita kan total retake group itu kan hampir 50.000 orang. Sejumlah rumah di kawasan permukiman padat penduduk Petojo Enclek, Gambir, Jakarta Pusat terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar ditambah kencangnya hembusan angin dan teriknya matahari membuat amukan si jago merah kian menjadi. Warga panik dan berusaha mengamankan barang-barang berharga milik mereka menjauh dari titik api. Menurut pengakuan warga, api pertama kali muncul dari lantai 2 sebuah rumah dan langsung menyambar ke bangunan lain di sekitarnya. Meski sempat kesulitan sumber air, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api sebelum kebakaran semakin meluas. Untuk proses pemadaman tidak lebih dari 1 jam ya, setengah jam sudah bisa dikuasai. Setengah jam berikutnya adalah pendinginan, gitu ya. Ada kesulitan nggak pada barang itu? Kesulitannya adalah di sini agak susah sumber air ya. Jadi kami luncurkan unit memenuhi kebutuhan di sini ya, sekitar 17 unit. Iya, betul. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Namun 2 bangunan rumah warga ludes terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Api dengan cepat membakar bangunan rumah di Jalan Lambung Mangkurat, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu siang. Kencangnya angin membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Bahkan sempat terdengar 2 kali suara ledakan. Saat proses pemadaman, petugas pemadam kebakaran harus mendobrak pintu rumah warga guna memadamkan api. 1,5 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tercatat ada 16 bangunan yang hangus terbakar dalam peristiwa ini. Informasi dari RT sekitar 16 bangunan yang terdampak 2. Dugaan sementara belum kita bisa pastikan. Meski tidak ada korban, kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Aksi baku hantam keempat bocah di Jalan Palem Raja Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten viral. Bahkan baku hantam para bocah ini justru menjadi tontonan rekan-rekannya dan mirisnya tak ada yang berani memisahkan. Usai beredarnya video ini, polisi dari sektor Pondok Aren langsung bergerak cepat mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan. Polisi membenarkan adanya keributan hingga terjadi pemukulan. Kini, para bocah tersebut dalam buruan petugas. Video yang beredar di media sosial adanya perkelahian ya, anak di bawah umur, tepatnya di lokasinya di mana? Tanggul ini kompleks. Ya.
Namun setelah itu saya perintahkan tim yang reskrim untuk ke lokasi. Kini kasus perkelahian antar bocah di jalanan ini ditangani Polsek Pondok Aren dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pengemudi ojek online tewas tergeletak usai diduga menjadi korban tabrak lari di Jalan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Korban diketahui bernama Taufik Hidayat, 38 tahun, warga Penjaringan, Jakarta Utara, tewas dengan luka parah di bagian kepala usai ditabrak mobil box. Saat itu korban tengah menjemput penumpangnya. Polisi dari unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan memeriksa sejumlah saksi. Motor korban diamankan ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang guna kepentingan otopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Salah satu pelaku pencurian tas dengan modus ban kempes babak belur usai berhasil ditangkap pelajar di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Korban seorang ibu dengan membawa balita mengejar komplotan pelaku sambil menjerit dan berteriak. Teriakan korban sontak mengundang perhatian pengguna jalan sekitar, terutama dua pelajar yang langsung mengejar pelaku dengan menabrakkan motor hingga salah satu pelaku terjatuh, sementara rekannya membawa kabur perhiasan emas milik korban. Dalam aksinya, modus komplotan pelaku memberitahu bahwa mobil korban kempes. Usai korbannya menepi, satu pelaku berpura-pura membantu, sementara satu rekannya membuka pintu lalu mengambil tas korban dari dalam mobil. Oh. Saya nggak kepikiran apa-apa, saya minggir sebentar, mau buka pintu, lihat ke belakang, terus ada yang nyamperin lagi. Bannya awalnya itu Bu, tapi ternyata yang ngasih tahu pertama kali, langsung ke pintu samping, langsung ke saya. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polsek Durensawit untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kejaksaan menangkap seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung berinisial ZR yang diduga terlibat kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. ZR ditangkap di Bali pada Kamis kemarin. Kini ZR tengah diperiksa intensif di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Penyidik Kejaksaan Agung menangkap satu orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal, dan tadi pagi langsung dibawa ke Jakarta. Gitu. Mengenai hasil pemeriksaan dan lain-lain itu menjadi kewenangannya Jagung ya. Nanti menunggu Puspenkum aja. Sebelumnya, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus oleh tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu. Ketiganya adalah Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio yang memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejaksaan menyita uang 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini telah berstatus tersangka. Selain itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga dijadikan tersangka karena bertindak sebagai pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah makelar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Rikar. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zarof Rikar mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Ya, Zarof Rikar kini ditahan oleh Kejaksaan Agung. Zarof Rikar merupakan mantan pejabat di Mahkamah Agung dan pensiun pada 2022. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di Mahkamah Agung.
Dalam LHKPN, harta kekayaan Zarof Rikar tercatat lebih dari 51 miliar rupiah. Selain itu, Zarof Rikar merupakan produser film Sang Pengadil yang tayang di bioskop Oktober 2024. Film ini berkisah tentang kehidupan seorang hakim. Pak, rambutnya rontok ya, Pak? Sementara dari hasil penggeledahan Kejaksaan Agung RI menyita barang bukti berupa uang tunai hampir 1 triliun rupiah dari berbagai mata uang, yaitu 482.320 dolar Hong Kong atau setara 975.518.414 rupiah. Kemudian 71.200 euro setara 1.208.229.185 rupiah. Lalu 1.897.362 US dollar atau setara dengan 29.757.848.909 rupiah. Lalu 5.725.075.075 rupiah. Kemudian 74.494.427 dolar Singapura yang setara dengan 885.030.515.308 rupiah, serta emas antam seberat 51 kg. Polisi mendatangi TKP tewasnya pekerja proyek di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Korban seorang pria berinisial H tewas saat memasang kamera CCTV di lantai 2 gedung A kantor Wali Kota Jakarta Timur. Korban diketahui baru 2 hari bekerja dan bertugas memasang CCTV dalam proyek pemeliharaan gedung kantor Wali Kota Jakarta Timur. Korban diduga tewas akibat tersetrum saat memasang kamera CCTV. Meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondokopi, namun naas, nyawanya tak tertolong. Kesetrum. Itu lagi saat bekerja berarti ya, Pak? Saat bekerja. Oke, tapi udah dibawa ke rumah sakit? Sudah. Udah. Langsung segera dibawa ke rumah sakit, ya tidak tertolong. Itu lagi membetulkan apa, Pak? Atau lagi bekerja? Jadi kita lagi pekerjaan pemasangan CCTV. Oh, pemasangan CCTV. Ya. Kasus tewasnya pekerja proyek di kantor Wali Kota Jakarta Timur kini masih diselidiki kepolisian sektor Cakung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Kelak, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Ya pemirsa, ini adalah situasi terkini di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, di mana nantinya para jajaran Kabinet Merah Putih akan bertolak kembali menuju Jakarta usai mengikuti pembekalan selama 3 hari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan tadi kita baru saja melihat
Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin, serta Zulkifli Hasan yang baru saja memberikan keterangan kepada awak media terkait dengan kepulangan para jajaran kabinet menuju ke Jakarta. Saya nanya dulu gimana nih? Gimana? Ya, saya kira 3 hari ini ya bagi saya pribadi adalah pengalaman yang menyenangkan, menggembirakan dan membahagiakan. Karena ini ada kesempatan emas ya, golden opportunity bagi para menteri untuk saling mengenal. Banyak yang tidak kenal sebelumnya, memiliki latar belakang berbeda, partai berbeda, agama berbeda, profesi berbeda. Tapi dengan 3 hari ini terlihat hubungan menjadi cair karena ada ruang komunikasi yang intens antara satu menteri dengan menteri yang lain. Dan pengalaman dari sebelum-sebelumnya menurut para menteri senior juga, yang jadi masalah utama di Republik ini justru karena komunikasi yang mandek. Ada ego sektoral ya, masing-masing merasa ini adalah portfolionya yang nggak boleh diganggu oleh orang lain. Nah, dengan pertemuan kemarin saya kira itu menjadi cair. Nah, kedua yang paling penting menurut saya, semakin jelas juga bagi para menteri, paling tidak bagi saya, visi, misi, goals, orientasi Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kemana ya. Ya, banyak sesi yang kita berdialog langsung dengan Pak Gibran sehingga jadi jelas ke depan orientasi pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini adalah kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Nah, saya kira kami di Kementerian Kehutanan akan melakukan focusing and refocusing program-program yang orientasinya ke sana. Pertama kesejahteraan rakyat, yang kedua kemandirian bangsa. Saya sudah banyak punya pikiran ya, nanti Senin kita langsung tancap gas. Contohnya apa, Bang? Saya nggak bisa sampaikan sekarang ya, karena tadi juga Pak Prabowo terakhir memerintahkan kepada kami untuk menyusun program quick win ya, baik itu yang short term dalam 100 hari, yang middle term maupun yang long term ya. Jadi nanti pada saatnya nanti akan kami laporkan ke Pak Presiden dan pada saatnya nanti akan kita umumkan dan kerjakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Cukup. Terima kasih. Sekitar pukul 10.51, Presiden Prabowo Subianto keluar dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dari atap terbuka mobil Maung Garuda, Presiden Prabowo Subianto menyapa ratusan warga yang berkumpul di depan Akademi Militer Magelang. Warga pun antusias menyambut Presiden Prabowo. Prosesi melepas kepulangan Presiden beserta jajaran anggota Kabinet Merah Putih melibatkan prajurit taruna dan taruni berseragam lengkap dan membentuk barisan sebagai bentuk penghormatan. Prabowo keluar dari Akmil menyusul Wakil Presiden dan para jajaran menterinya yang keluar tinggalkan Akademi Militer terlebih dahulu. Dan ratusan warga antusias sambut para menteri yang keluar dari Akademi Militer Magelang. Para menteri pun tampak sumringah usai jalani pembekalan selama 3 hari. Usai temui warga dan awak media, para menteri kemudian menaiki bus yang akan membawa mereka menuju Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ya, masih. Wah, keren banget. Mantap banget. Dan ini kabinet yang paling kompak kayaknya nih. Keren. Kabinetnya semuanya bondingnya bagus. Kabinet saling kenal, kerja sama timnya bagus, ya. Sharing pengalaman, sharing pengetahuannya bagus. Dan tadi pagi kita semua naik ke Tidar, ke puncak Tidar. Ngos-ngosan nih, tapi keren banget. Ada kepuasan. Hah? Arahan Pak Presiden banyak, tapi arahan beliau banyak yang spesifik ya. Tentu tidak bisa kita buka ke publik. Tapi semuanya untuk bekerja. Kabinet ini harus satu, bekerja untuk Merah Putih. Itu pesan yang paling utama dari Bapak Presiden. Makanya namanya Kabinet Merah Putih. Oke ya? Oke. Ya, alhamdulillah. 4 hari 3 malam ya, kami mendapatkan banyak sekali pendidikan yang sangat berarti untuk membuat kita hidup lebih disiplin. Yang kedua, kita mendapatkan banyak sekali pencerahan bagaimana dalam melakukan percepatan ya, untuk membangun kesejahteraan rakyat, khususnya di bidang saya yaitu bidang ketahanan pangan. Karena Presiden ingin mengembalikan
pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ya, bahwa bumi kekayaan alam ini harus diperuntukkan untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Jadi semua telah dipaparkan oleh dari masing-masing kementerian, yang ini tinggal nanti mengimplementasikan di lapangan, dan Bapak Presiden menginginkan untuk ini langsung bisa dikerjakan lebih cepat. Kita tidak banyak lagi ya untuk menunggu, tetapi langsung kita bekerja untuk rakyat. Terima kasih Pak. Loyalitas dan militansi untuk bekerja demi rakyat gitu. Jadi tidak pernah sepanjang sejarah Republik kabinet disiapkan dengan cara terstruktur dan sistematis. Presiden minta mulai besok kita tancap gas. Ya. Ya. Oh ya. Siapa kita? Kabinet Merah Putih. Luar biasa. Luar biasa. Bagi menteri. Kondisi fisik para menteri sama wakil menteri gimana Bang? Kemarin pelatihan tuh Pak, fisik segala macam gimana? Aman semua, karena presiden itu bahkan memberikan kita doping vitamin. Betul. Ya, semua dikasih vitamin terbaik. Biasa mengajarkan kita bagaimana itu kedisiplinan. Bangun setiap pagi jam berapa Pak? Jam 4 pagi. Jam 4 kita harus sudah bangun, sholat subuh, langsung siap-siap dengan kostum kita ya. Kostum tentara kita, dan kita baris berbaris. Jadi pengalaman yang luar biasa dibanding dan selain itu juga banyak sekali pembekalan materi yang diberikan kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghasilkan karya yang terbaik untuk bangsa. Justru seru banget, Pak. Terlihat warga berebut bersalaman dengan Wakil Presiden. Wakil Presiden Gibran juga bagikan buku dan susu. Warga pun berebut mendapatkan buku dan susu dari Wakil Presiden. Gibran selanjutnya langsung menuju mobil dinasnya dan meninggalkan keluar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Anak-anak pun antusias sambut iring-iringan kendaraan Wapres Gibran. Dalam rangka mengenang 1 tahun kepergian pejuang anak Indonesia Aris Merdeka Sirait, keluarga dan relawan membentuk Yayasan Aris Merdeka Sirait Foundation serta peluncuran buku karya mendiang Aris Sirait yang berjudul Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum. Selain itu digelar launching lagu Stop Kekerasan yang juga karya almarhum Aris Merdeka Sirait. Video klip tersebut memperlihatkan kreativitas anak-anak berkebutuhan khusus dari Immaculata Autism Boarding School yang sedang bermain musik serta menyanyikan lagu Stop Kekerasan. Dr. Immaculata Umiati, penggagas serta sekretaris Aris Merdeka Sirait Foundation, mengatakan lagu Stop Kekerasan ini sangat penting karena menurutnya saat ini Indonesia sudah darurat kekerasan terhadap anak. Acara yang digelar di salah satu gedung di Bekasi ini dihadiri sejumlah pejuang kemanusiaan dan anak serta anak-anak berkebutuhan khusus. Berjuang bersama anak-anak di Indonesia, dan itu bukan hanya di daerah di kota tapi sampai ke desa-desa. Kami berkeliling di seluruh Indonesia di mana dibutuhkan kehadiran Pak Aris dalam artian perlindungan untuk anak. Dimanapun ada permasalahan pasti akan hadir. Karena apa? Karena memang tanggung jawab bersamalah untuk melindungi anak, tidak membedakan status profesi, lintas profesi. Kita semua bertanggung jawab untuk itu, dan itulah yang akan kami teruskan melalui Aris Merdeka Sirait Foundation. Kita launching lagu Stop Kekerasan, dan itu menjadi penting sekali sebab dengan kekerasan-kekerasan yang ada dan negara kita, anak-anak kita ini sekarang darurat kekerasan. Namun sepertinya kurang greget ya. Maka dari itu kita melakukan launching lagu ini supaya stop kekerasan. Gimana saja? Jadi kita berjuang terus bersama, dan saya sangat mencintai beliau karena beliau adalah figur profesi yang betul-betul harus kita teruskan kembali niat baik beliau. Ketika beliau meninggalkan kita semua ada rasa kehilangan yang sangat dalam, luar biasa. Almarhum Aris Merdeka Sirait dikenal sebagai pejuang anak Indonesia yang selalu dekat dengan anak-anak dan selalu melindungi nasib anak-anak Indonesia yang berkonflik dengan hukum. Perjuangannya akan selalu dikenang oleh seluruh warga Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya, ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, nanti walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah. Rakyat bersuara. Orang keberat api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga mendengar Prime bahwa Show. Bisa. Apakah yang instruksi? Saya Anissa Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Menyoroti kecurangan. di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Kepulan asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi membakar tabung cooling tower pengolahan minyak goreng milik PT Musimas di kawasan industri modern Medan 2, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kebakaran sempat membuat masyarakat yang berada di belakang pabrik panik karena saat terjadi kebakaran cuaca panas terik dan angin cukup kencang. Diduga kebakaran terjadi akibat overheat dari tabung tower. Warga mengatakan kebakaran berada di lantai 4 terjadi begitu cepat. Tadi kamu saya tidur keluar memang udah kebakaran, ya nggak ada kebakaran, cuma ya dampaknya ya warga agak panik dikit lah sama kebakaran. Cuma dari itu kan karena Musimas teknik pemadam bakarannya pun rata itu bagus, ya cepat padam apinya itu aja. Kondisinya apinya kayak mana Pak besar? Ya memang ya besar-besar juga, cuma ada tipu 10 menit, 15 menit ya padam dia. Pengambilan gambar dari PT. 5 mobil pemadam kebakaran Medan dan Deli Serdang diterjunkan ke lokasi agar api tidak merambat ke bagian pabrik yang lain. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dan hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Direkam oleh kamera warga saat kebakaran yang menghanguskan gedung salah satu stasiun televisi swasta yang berlokasi di Jalan Kapten Patimura, Kota Jambi. Kebakaran terjadi pada Sabtu malam pukul 12 kurang 2 menit atau pada pukul 23 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat menyambar seluruh kantor stasiun televisi Jambi Express atau biasa disebut dengan Jack TV. Sehingga seluruh properti dan alat studio serta alat liputan habis terbakar. Gedung 2 lantai yang terbakar hebat berhasil dipadamkan selama 2 jam setelah menerjunkan 40 personil pemadam kebakaran dengan menggunakan 7 unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi. Api pertama kali muncul dari lantai 1 yang terdapat studio dan ruang kontrol siaran. Diduga api berasal dari ruangan studio 1 yang berada di lantai dasar akibat adanya korsleting listrik. Beruntung pada saat kejadian, gedung dalam kondisi sepi. Seorang karyawan yang berada di dalam gedung berhasil menyelamatkan diri. Akibat kebakaran tersebut, semua peralatan yang berada di dalam gedung tidak bisa lagi diselamatkan. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas damkar juga langsung melakukan pendinginan. Peristiwa kebakaran gedung sempat membuat panik warga dan pengguna jalan yang sedang melintas di lokasi kejadian. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.
jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ada pemandangan yang cukup menarik ketika kalian berkunjung ke Dara Adam Khel yang merupakan sebuah desa kecil di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan yang terletak antara kota Peshawar dan Kohat. Desa kecil yang tak terawat ini dihuni oleh 2 bangunan kayu bertingkat yang berdiri antara bukit-bukit batu pasir. Perekonomian Dara Adam Khel bahkan hanya disokong oleh satu bisnis saja, yakni pembuatan dan penjualan senjata ilegal. Di desa ini kalian hanya bisa melewati satu jalan, yang kedua sisinya dijejali oleh toko-toko yang memajang revolver, pistol otomatis, dan senapan Kalashnikov. Semua senjata ini diproduksi oleh penduduk Dara Adam Khel. Senjata-senjata ini dibuat dari logam bekas yang didapat dari galangan kapal. Dalam pembuatannya, penduduk desa ini hanya menggunakan alat-alat tangan sederhana dan bor tekan kecil. Ruang kerja mereka juga tidak luas, hanya berupa kamar sempit yang berada di gang-gang kecil. Hampir 75% dari penduduk desa ini terlibat dalam bisnis senjata ilegal. Keterampilan membuat senjata telah diwariskan dari ayah ke anak melalui beberapa generasi. Senjata-senjata ini biasanya dijual ke Afghanistan dan banyak tempat lainnya. Diduga sejumlah besar senjata dan amunisi yang digunakan oleh Taliban berasal dari Dara Adam Khel. Tidak ada yang tahu pasti kapan usaha pembuatan senjata di desa ini sebenarnya dimulai. Namun penduduk setempat mengklaim bahwa hal itu dibawa ke Dara Adam Khel oleh seorang pembelot dari Angkatan Darat Inggris yang kemungkinan sekitar tahun 1857. Permintaan senjata di Dara Adam Khel meledak pada tahun 1979 setelah Rusia menginvasi Afghanistan. Kemudian ketika pemerintah Pakistan menemukan bahwa teroris menggunakan senjata yang diproduksi oleh Dara Adam Khel untuk melawan pasukan mereka sendiri, mereka menindak pada penduduk desa tersebut karena telah membuat senjata berat secara ilegal. Meskipun Dara Adam Khel terletak di dalam Pakistan, daerah ini dikendalikan oleh suku setempat dan berada di luar hukum Pakistan. Di sini beragam jenis mulai dari senjata genggam seperti Beretta Jilok hingga senapan laras panjang AK-47 dan M16. Dijual murah dan mudah layaknya mainan. Namun tentu saja senjata-senjata ini jenis rakitan, bukan orisinal buatan pabrik. Di sini harga peluru ukuran 9 mm untuk pistol jenis Beretta, harga per butirnya setara dengan setangkup roti yang dijual sekitar 8 Afghani atau mata uang Afghanistan. Penduduk setempat menyebutnya serbuk NATO. Peluru rakitan itu dikemas dalam kotak kardus berisi 500 butir, dijual per box seharga $50 atau 4.000 Afghani. Selain dari pasar gelap seperti dari Dara Adam Khel, senjata yang beredar di Afghanistan juga berasal dari rampasan sepanjang konflik yang melanda negara itu. Senjata menjadi alat pertahanan hidup penting termasuk bagi warga sipil yang sebenarnya tak ingin melibatkan diri dalam konflik. Pemirsa, konflik Israel dengan Palestina yang masih berlangsung hingga lebih dari 100 hari terus menghasilkan banyak korban yang bukan hanya terdiri dari warga sipil, namun juga para jurnalis. Israel telah merampas hak istimewa yang dimiliki para wartawan. Sebagian jurnalis telah dievakuasi dari Gaza ke negara lain agar tetap bisa bertahan hidup. Berikut beberapa jurnalis Palestina yang keluar dari Gaza. Muhammad Hussein, seorang relawan kemanusiaan sekaligus jurnalis Indonesia yang berhasil dievakuasi bersama keluarganya ke negara asalnya. Proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama karena sempat terjadi sejumlah kendala dalam prosesnya. Dirinya dengan kedua anaknya yang merupakan warga negara Indonesia bersama sang istri yang merupakan warga negara Palestina dievakuasi melalui perbatasan Rafah ke Mesir sebelum akhirnya sampai di Indonesia. Salah satu jurnalis Palestina yang kerap mendapat sorotan publik tak terlepas dari sosok Plestia Alakat. Dirinya banyak mendapat perhatian setelah sering menyampaikan kabar terbaru terkait kondisi konflik yang terjadi di Gaza. Kurang lebih sebulan setelah agresi Israel di Gaza, Plestia bersama keluarganya memilih untuk mengevakuasi diri ke Mesir melalui perbatasan Rafah sebelum akhirnya sampai di Melbourne, Australia. Dirinya mengaku sedih meninggalkan Palestina, namun Plestia khawatir mengenai keselamatan keluarganya.
Selain Pesia ala carte, sosok Motaz Azaiza pun mengambil peran yang cukup besar dalam menyampaikan berita terkini mengenai kondisi terbaru di Palestina. Jurnalis ini rutin menyampaikan berita berbahasa Inggris kepada 18 juta pengikutnya di media sosial. Pada Januari 2024 dengan sedih hati, Motaz Azaiza harus mengevakuasi diri dari Gaza menuju Qatar setelah selamat dari kepungan serangan Israel selama lebih dari 100 hari. Motaz harap bisa kembali ke tanah asalnya untuk membangun kembali Gaza pasca perang. Tindakan evakuasi menjadi pilihan yang sulit usai banyaknya jurnalis yang gugur akibat serangan Israel. Sejauh ini telah tercatat lebih dari 100 jurnalis tewas karena serangan kaum Zionis. Sejak 7 Oktober 2023 hingga bulan Januari 2024, menurut data nasional dan internasional, sebanyak 120 jurnalis Palestina telah terbunuh. Jurnalis Palestina yang gugur dalam serangan Israel di jalur Gaza selama lebih dari 3 bulan terakhir lebih banyak dibandingkan jumlah jurnalis yang gugur di seluruh dunia pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Bekerja sebagai jurnalis memang menjadi profesi yang sangat beresiko. Perasaan dilema antara menjalani profesi atau menyelamatkan keluarga menjadi pilihan yang sulit. Apapun pilihan para jurnalis, kita tetap harus menghargainya karena hal ini tentu sudah melewati banyak pertimbangan. India memang selalu mempunyai fakta unik yang tak banyak orang ketahui. Dari mulai tradisi hingga budayanya, ada beberapa hal menarik untuk dibahas. Ini dia tradisi dan ritual unik di India yang jarang diketahui orang. Informasi pertama ialah puasa hingga meninggal. Kalau umumnya puasa dilakukan di waktu tertentu, berbeda dengan salah satu kepercayaan tertua di India yang bernama Jainisme. Karena ritual puasa ini berhenti makan sampai orang yang melakukan ritual ini benar-benar meninggal mati kelaparan. Menurut penganut Jainisme ini adalah cara untuk membersihkan diri dari karma buruk atau pembebasan dari siklus duniawi. Menariknya, lebih dari 60% ritual ini adalah perempuan dan diyakini bahwa perempuan memiliki keinginan lebih besar untuk menjalani ritual ekstrim ini ketimbang laki-laki. Tetapi dalam praktiknya, ritual ini lebih populer di kalangan penganut Jainisme yang sakit atau sudah divonis mati. Selanjutnya ada ritual diinjak sapi. Selain unik, ritual satu ini juga kerap dianggap berbahaya. Konon yang mengikuti ritual ini tubuhnya akan tengkurap, lalu menjalani proses penginjakan di bagian punggung mereka yang dilakukan oleh seekor sapi. Ritual ini dilakukan sehari setelah festival Hindu bernama Deepavali. Uniknya, sapi yang telah dipersiapkan terlebih dahulu diberi nama kiasan seperti karangan bunga, dan setelahnya sapi akan diarahkan untuk melintasi atau menginjak orang yang sudah berbaring di tanah. Walaupun dalam ritual tersebut banyak yang terluka, ritual ini terus dijalankan karena masyarakat di sana percaya bahwa ritual ini bisa membawa kekayaan dan kemakmuran. Berjalan di atas api, mungkin sebagian dari kita melihat hal ini biasanya dilakukan oleh para pesulap. Namun di India, hal ini dilakukan sebagai ritual yang diberi nama Timiti. Tradisi ini dilakukan saat festival di India di mana orang-orang yang mengikuti ritual ini akan berjalan menyeberangi arang panas tanpa menggunakan alas kaki. Ritual ini dilakukan masyarakat setempat karena dipercaya sebagai bentuk penghormatan salah satu dewa bernama Draupadi Aman yang dipercayai oleh mereka. Karena alasan penghormatan itulah para peserta dalam ritualnya dianjurkan melewati arang ini dengan berjalan secara perlahan. Tak sedikit orang yang mengikuti ritual ini menderita luka bakar di bagian telapak kakinya, bahkan ada juga yang terjatuh saat melakukan ritual ini. India memiliki ritual aneh yang biasanya dilakukan oleh pasangan Hindu yang tinggal di area bernama Allahabad dan Maharashtra. Tepatnya dalam pernikahan Hindu, pasangan suami istri akan berjanji untuk menghabiskan 7 masa hidup bersama melalui ritual Veni. Ritual itu sendiri hanya dilakukan di Allahabad. Mereka juga menyelenggarakan perayaan besar dengan ciri khas sang istri mengenakan pakaian tradisional, mengikat rambutnya ke belakang. Kemudian ketika upacara selesai, sang istri harus duduk di pangkuan suami untuk membiarkan sikat rambut dipotong dan dipersembahkan ke sungai. Festival Raja Sani Gangaur merupakan salah satu festival yang cukup terkenal di India.
Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa Dinga Gafar merupakan perpanjang dari festival tersebut dengan cara diselenggarakan secara terpisah di Jodhpur. Tepatnya di 11 lokasi di kota Jodhpur setelah matahari terbenam, patung Dinga Gafar yang merupakan permaisuri Siwa akan dihias dengan pakaian Rajasthani dan syarat dengan ornamen emas. Kemudian dewa tersebut pun ditawari buah kering. Tak berhenti di situ, pada malam hari para perempuan diharuskan mengenakan pakaian khusus dan melakukan parade di jalan-jalan dengan tongkat panjang di tangan. Para pria yang mendekati setiap perempuan akan dipukul dengan tongkat demi memberi kemakmuran. Itulah ritual dan tradisi unik sekaligus berbahaya di India. Banyak hal permasalahan sosial dan budaya dikupas dalam perbincangan bersama tokoh masyarakat Sunda ini. Ikhtiar mah wajib. Dalam gaya yang cair, ringan, dan bermakna, Ngawangkong sareng Cepopong hadir menginspirasi untuk bersama melestarikan budaya Sunda. Kade. Ngawangkong sareng Cepopong setiap hari Sabtu pada jam berikut. Pemirsa, tak lengkap rasanya jika tidak ada komentar dari netizen, seolah hal itu sudah menjadi hobi. Setiap melihat konten yang bertebaran di media sosial, ada saja reaksi dan ucapan tak terduga dari warga Plus 62. Inilah apa kata netizen yang telah Tofas rangkum untuk Anda. Pesta pernikahan ini sepertinya agak lain. Bagaimana tidak, sebuah pesta pernikahan digelar di tengah-tengah rel kereta api. Dalam video yang direkam oleh warga sekitar dan diunggah melalui Instagram, memperlihatkan sebuah resepsi pernikahan yang digelar di antara rel kereta di samping kanan dan kirinya. Mulanya tampak kereta dengan beberapa gerbong melewati sang perekam video, kemudian usai kereta tersebut melaluinya. Tak hanya satu kereta, tetapi ada lagi kereta di samping kiri tenda tersebut, yakni kereta barang. Netizen pun berkomentar dengan kengeriannya. Alvari Zio, dekat dengan kematian. Eleanor, emang boleh gitu? Kok dikasih izin? Bukannya itu bahaya? Bahaya buat nikah juga kereta. Wah, kereta. Wah, kereta lagi. Mantep pisan acaranya, dangdut di tengah rel. Mantap, mantap dah. Agak ngeri-ngeri sedap dagangnya ini. Mantap, mantap. Waduh, kagak ada putus-putusnya lagi nih. Relnya aktif lagi nih. Viral sebuah mal di Bali kebanjiran. Sebuah video menayangkan kejadian tak terduga di salah satu mal yang dibanjiri air. Diketahui dari akun pengguna TikTok yang merekam banjir tersebut berada di lantai 2 Mall Living World Bali. Tampak ia sedang duduk dengan tenang di sebuah bangku dan memperlihatkan kondisi sekitar yang dipenuhi dengan air. Tak ayal kejadian tersebut pun menjadi perhatian netizen. Nasutiontika 66, pasti keran air di toilet lupa dimatiin kayak di film. Albis RT, Nuansa Waterpark. Hilang, kau tak bayar hutang malah menghilang. Aku butuh tapi kau yang tak paham. Kau malahan bilang, ku tak pengertian sama temen hitungan. So sekarang kau nak hai, datang lagi with no shy. Maaf baby, aku busy, sorry nggak lagi-lagi. Pas aku Sejumlah rumah di Kelurahan Payu Putat, Kecamatan Prambu Mulih Barat, Kota Prambu Mulih, Sumatera Selatan terendam banjir. Banjir tersebut berasal dari luapan sungai Lematang yang ada di belakang kelurahan tersebut. Uniknya, kawasan banjir tersebut dijadikan sebagai tempat mandi dan berenang, seolah-olah dijadikan wahana bermain air oleh sejumlah anak-anak. Indra Harjo Prawiro,
Aman, rumahnya panggung semua. Marlis Petra, Indonesia dengan kerandomannya. Manusia no, rumah buat kambing yes. Setiap rumah memiliki ukuran bentuk hingga desain yang berbeda-beda. Salah satunya rumah semi mewah berlantai 2 ini yang memiliki penghuni tak terduga. Saat dibuka, tak disangka bahwa penghuninya bukanlah manusia, melainkan kambing. Terdapat kandang yang menyekat sejumlah kambing di dalamnya. Tak hanya itu, di dalam rumah tersebut pun ada beberapa orang yang menjaga kambing tersebut. Video ini pun viral dan tuai komentar netizen. Elyef 27, domba aja segede itu rumahnya. Penasaran pemilik rumahnya segede apa? Chill. Ini bukan soal bagus atau jelek, tapi soal bersyukur. Kalau tadi rumah mewah hanya untuk kandang kambing, nah yang satu ini rumah mewah untuk sebuah kuburan. Sebuah video memperlihatkan suasana layaknya komplek perumahan pada umumnya, namun siapa sangka ternyata rumah-rumah tersebut adalah kuburan. Sontak hal tersebut membuat netizen pun berkomentar. Fakizi, gimana sampai anak cucu yang meninggal abis dong tanahnya buat kuburan? Nah pemirsa, itulah deretan apa kata netizen versi Tov.